Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, khususnya para santri, baik santriwan santriwati dari pesantren Babus Salam yang saat ini lagi tetap di rumah. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa melanjutkan lagi thalabul ilmi, yaitu tetap kita menggali ilmu pengetahuan. Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan untuk menjalankan amal ibadah puasa juga tarawih. Walaupun barangkali ada sebagian dari saudara kita yang memang diharuskan tarawih di rumah masing-masing. Baik para santri yang saya banggakan, masih melanjutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi kita coba membahas tentang keutamaan Ramadan karena ini berkaitan dengan Ramadan melalui kitab Tanbihul Ghafilin. Kemarin kita sudah bahas bahwa setiap malam Allah Ta'ala 3 kali berkata, siapa yang mintakan diberi, siapa yang meminta tobat, siapa yang bertobat, Allah tobat, Allah kasih tobatnya. Siapa yang meminta ampunan dosa, Allah ampuni dosanya. Lalu kemudian Allah berkata, di dalam kitab ini dikatakan, wa inna Allah ta'ala fi kulli yawmin min syahri ramadana 'indal iftari alfi atiqin minan nari kullihim qadistaujibu atau qadistaujibul azaba. Jadi lan satuhune Allah Ta'ala fi kulli yaumin ing dalam saban-saban dino saking bulan Ramadan, indal iftari ing nalikane berbuka puasa, yaitu fa alfi atiqin minan nar, yaitu ngebebasaken alfa atiqin ing 1000 peperdikaan minan nari saking neraka, kullihim sekabehanane wong kang diperdikakaken. Mereka siapa? Yaitu qad istaujibul azaba. Mereka adalah istaujibu yang berhak, yang dikatakan ngehaki ia kabe ing siksa. Artinya apa? Dalam hal ini Allah berkata bahwa di bulan Ramadan, ya, saking agungnya bulan Ramadan sebagai bentuk menunjukkan bahwa Ramadan punya keagungan, bahwa Allah Ta'ala akan memerdekakan, membebaskan, kalau bahasa Indonesia, membebaskan dari neraka, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang berhak disiksa sesungguhnya. Tetapi demi menghormati bulan Ramadan ini, Allah setiap hari ya
seribu mereka yang berada di neraka dibebaskan oleh Allah. Maksudnya apa? Tentu dikurangi siksanya, diringankan dari siksa mereka. Jadi dibebaskan dari siksa tersebut yang mana sesungguhnya mereka itu berhak menerima siksa tersebut. Ini setiap kali ketika pada saat berbuka. Jadi ketika berbuka Allah Ta'ala membebaskan sebanyak 1000 orang yang dalam keadaan disiksa di neraka dibebaskan oleh Allah. Faidza kana yaumul jumu'ati, mangka tatkalane ono atau tinemu, berarti kita pakai kananya kana tam. Jadi faidza kana yaumul jumu'ati, mangka tatkalane tinemu apa dina Jumat, wa lailatul jumu'ati, lan wengi Jumat, a'taqa fi kulli sa'atin minha alfi atiqin minan nari. A'taqa mangka merdikaaken, ngebebasaken ya Allah, fi kulli sa'atin, ing dalam setiap 1 jam, minha saking 1 jam tadi, saking peperdikaan, alfi atiq, sebanyak 1000. Berarti kalau 1000 itu ya 1000 kali 1000 ya, sebanyak 1000 atik. Minan nari kullihim qadis taujibul adab, dari neraka kullihim sekabehanane peperdikaan kang teman-teman ngehaki ya kabe ing siksa. Lalu kemudian khusus di Jumat, yaitu di hari dan di malam Jumat. Jadi terhitung ketika malam Jumat di bulan Ramadan, ada spesial lagi. Jadi malamnya, harinya itu Allah memerdekakan atau membebaskan dari api neraka tadi, atau orang-orang yang dalam keadaan disiksa tadi sebanyak 1.000.000, 1000 kali 1000. 1000 kali 1000, 1 juta. Saya kurang paham nih kali-kalian ini. Pokoknya alfa itu berarti 1000.000. 1000.000 itu ya 1000 kali 1000 maksudnya. Nah ini khusus untuk hari Jumat. Jadi terhitung mulai dari malam Jumat sampai hari Jumatnya. Nah ini khusus ya, berarti 1 juta mereka penghuni neraka ketika itu dibebaskan dari Allah, oleh Allah dari neraka itu, bihurmati syahri Ramadan, lebih-lebih di hari Jumat, karena memang Jumat adalah merupakan sayyidul ayam, artinya Jumat ini memang rajanya hari. Begitu ketemu dengan bulan Ramadan ini adalah rajanya bulan, ya sudah berlipat-lipat. Nah, itu. Jadi ini luar biasa keutamaan daripada bulan Ramadan. Fa idza kana fi akhir yaumin, fa idza kana mangka tatkalane tinemu. Nah, ini masih kana tam namanya. Faidza kana mangka tatkalane tinemu fi akhir yaumin, ing dalam akhir dino, min syahri ramadhana, saking bulan Ramadan, a'taqa fi dzalikal yaumi bi'adadi man a'taqa min awwali syahri ila akhirih. Luar biasa. Jadi mangka tatkalane tinemu ing dalam akhir dino saking bulan Ramadan, a'taqa mangka merdeka akan ya Allah, membebaskan merdeka akan itu, a'taqa mangka merdeka akan ya Allah ing dalam mengkono dino akhir, bi'adadi kelawan wilangan hitungan, man a'taqa hitunganane wong,
kang merdeka akan ya Allah min awali syahri saking awal bulan Ramadan ila akhirihi tumeka maring akhir bulan Ramadan. Jadi berikutnya yaitu dijelaskan bahwa apabila hari akhir dari bulan Ramadan berarti sudah berakhir, hari terakhir itu berarti sudah mau memasuki Idul Fitri, ya sudah hari akhir, karena bisa jadi 29, bisa jadi 30, tidak ada 31 dalam Hijriah, jadi adanya 29 atau 30, yang pasti segenap 1 bulan. Nah di akhir hari itulah berarti apa jumlah yang dibebaskan oleh Allah, orang-orang yang dibebaskan dari siksa Allah tadi, yaitu terhitung dari mulai awal sampai akhirnya. Tinggal dikalikan. Begini, kalau di awal kita sudah jelaskan setiap malamnya itu 1000 ahli siksa yang disiksa, diperdikakan atau dibebaskan dari neraka sebanyak 1000 dalam setiap hari kalau hitungan awal. Kemudian ditambah dengan hari Jumatnya 1 juta, berarti 1 juta ditambah per harinya 1000. Nah tinggal dikalikan, begitu di 30 atau di tanggal 29 atau di akhir dari Ramadan, untuk terakhir ini kelipatannya gitu. Jadi kelipatan dari hari awal ditambah hari Jumat Ramadan. Lah, spesial untuk di hari akhir itulah jumlah yang dibebaskan oleh Allah sebanyak itu. Tinggal dikalikan. Nah, gampang ya, tinggal dikalikan. Ya hitungan gampangnya pokoknya tadi, dalam 1 hari, kalau hari biasa 1000. 1000 berarti satu minggu itu sekitar 6000 karena diambil Jumat, beda. Untuk Jumat sebanyak 1 juta, berarti sekitar 1.006.000 dalam 1 minggu. 1.006.000 dalam 1 minggu, tinggal dikali 4. Nah itu, begitu di akhirnya. Nah, itulah yang diperdikakan oleh Allah dari kelipatan awal ditambah hari Jumat. Nah, itulah yang diperdikakan oleh Allah. Ini luar biasa. Artinya kembali saya mengingatkan khususnya kepada para santri yang saat ini berada di rumah, ayo kita manfaatkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah ini sebagai bentuk bahwa Ramadan kita jadikan sebagai fasilitas kita untuk mencapai ketakwaan kita, juga sekaligus sebagai guru atau sebagai madrasah di mana kita membentuk diri kita sebagai orang yang takwa, karena tujuan daripada berpuasa adalah menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah ketika di akhir Ramadan kelipatan yang sudah disebutkan tadi, itulah yang diberikan di akhir Ramadannya itu. Maka di beberapa penjelasan lagi bahwa ya di Idul Fitri itu luar biasa, jutaan sudah yang diperdikakan oleh Allah. Artinya dikurangi siksa mereka itu, yang selama mereka itu matinya mati membawa iman Islam. Nah, jadi ada fasilitas dari sana, dari bulan Ramadan dan lain sebagainya. Ini wabil khusus ya umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Rasulullah, faidza kanat lailatul qadari. Nah, tadi kok dijelaskan dulu di akhir, ya iya, karena awal
kemudian ada fasilitas Jumat, kemudian di akhir gitu. Sedangkan untuk Lailatul Qadar ya tinggal tanggalnya saja nanti. Artinya menyendiri faidza kanat Lailatul Qadari, maka ditaruhnya di belakang, mestinya kan di pertengahan, tidak. Artinya menyendiri. Faidza kanat Lailatul Qadari ya'murullahu ta'ala Jabrail, mangka tatkalane tinemu apa bengi Lailatul Qadar, ya'murullahu ta'ala mangka merintah sapa Allah ta'ala Jibril ing malaikat Jibril, fayabitu fi kabati bin manal malaikati ilal ardi wa ma'ahu liwa'un akhdarun. Jadi kata Rasulullah, apabila sampai ke malam Lailatul Qadar, kemudian maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril. Kata Allah, Jibril turunlah bersama para malaikat ilal ardi, ke bumi. Kemudian wa ma'ahu lan sartane malaikat Jibril liwaun akhdarun, iku bendera kang ijo, kang banget ijo. Jadi malaikat Jibril turun ke bumi membawa bendera yang sangat ijo. Jadi seperti benderanya NU. Wah, ini NU ini luar biasa ini. Yang dipakai benderanya malaikat. Bendera malaikat ketika turun ke bumi di malam Lailatul Qadar. Fayarkuzu ala dhoril ka'bati. Lalu kemudian para malaikat tadi setelah turun ke bumi, mereka masing-masing yaitu fayarkuzu ala dhoril ka'bati. Sesampainya malaikat Jibril ke Ka'bah, maka kemudian diletakkan bendera hijau tadi di luar Ka'bah, ya, ala dhahril Ka'bah. Jadi dhahril Ka'bah pengertiannya bukan di dalam tetapi di luar Ka'bah. Bisa jadi posisinya di atas, bisa jadi di samping, tetapi di luar, bukan di dalam. Ala dhahril Ka'bah. Jadi diletakkan oleh malaikat Jibril di situ di Ka'bah. Kemudian kata Rasul, walau situ mi'atin, lan iku kadue para malaikat, lan iku kadue malaikat Jibril, situ mi'ati janahin, yaitu 600 suwiwi, sayap. Kalau bahasa saya suwiwi, ya, suwiwi itu sayap, 600 sayap. Minha, setengah saking 600 sayap tadi, janahani, yaitu utawi sayap roro. Nah, ini luar biasa. Jadi malaikat itu punya sayap, terdiri dari 600 sayap. Dari 600 tadi, per 2 sayap memiliki, per sayap gitu, memiliki bentuk 2 sayap. Nah, ini luar biasa. Jadi per 1 sayap memiliki 2 bentuk sayap. Nah, itu yang dimaksud minha janahan. Jadi terdapat 600 sayap, kemudian dari 600 sayap tadi memiliki 2 sayap. Nah, artinya berarti 2 kali, kira-kira seperti itu. La yansuruma illa fi lailatul qadari. La yansuruma, orang ngegelar ia malaikat huma ing 2 sayap, illa fi lailatul qadari, kecuali ing dalam Lailatul Qadar. Fayansuruma, mangka ngegelar ia malaikat Jibril huma ing sayap lorone tilka lailati, ing dalam mengkono wengi Lailatul Qadar. Tuh. Artinya apa? Bahwa 2 sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril, yang mana 2 sayap ini terbentuk dari 600 sayap. Nah, ini luar biasa ini. Ini kedua sayap ini, sayap kanan dan sayap kiri,
ini tidak pernah digelar oleh malaikat Jibril kecuali khusus di malam Lailatul Qadar. Nah, ini berarti beda lagi dengan yang Rasulullah menyampaikan bahwa ketika ada jamaah sedang mengadakan pengajian, maka malaikat Jibril datang di situ kemudian menghamparkan dua sayapnya. Berarti dua sayap yang untuk dihamparkan untuk orang yang menuntut ilmu tadi, ini luar atau bukan dua sayap yang khusus untuk Lailatul Qadar ini. Karena sudah jelas dikatakan ada 600 sayap. Berarti dua sayap dari 600 tadi yang digelar khusus misalnya di Lailatul Qadar, dan yang lainnya untuk umum, bisa untuk pengajian dan lain sebagainya. Nah itu. Nah, jadi untuk yang sayap dua ini khusus di malam Lailatul Qadar. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril kemudian digelar dua sayap tadi. Fayujawizanil masyriq wal maghrib, mangka ngliwati ia sayap loro. Fayujawizani, mangka ngliwati ia sayap loro ing masyriq lan maghrib. Wah, besarnya dua sayap malaikat Jibril. Begitu dihamparkan dua sayap ini, sayap masyriq, sayap kiri sampai ke masyriq, sayap kanannya sampai ke maghrib. Wah, jadi masyriq maghrib tertutup semua oleh kedua sayap. Ya, kita tidak perlu kok besar kali. Ya iya, karena bumi ini planet terkecil kalau kita mau merenungi. Ya, kalau kita mau merenungi sayapnya malaikat Jibril, kita nggak usah jauh-jauh. Kalau kita bicara planet, bumi ini planet paling kecil. Menurut kita ini luar biasa besar. Duduk di pesantren sini saja di Babus Salam, kalau duduk lagi sendirian, wah kayaknya luasnya kayak apa itu. Nah, ini menunjukkan kemampuan kita untuk akal kita tidak akan pernah sampai untuk mencapai kekuasaan Allah. Nah ini, maka berbicara dua sayap tadi yang menutup sampai masyriq maghrib, ini adalah jelas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada malaikat Jibril. Kemudian fayab'usu Jibril, malaikat mangka ngutus, fayab'asu mangka ngutus sapa malaikat Jibril al malaikata ing para malaikat fi hadhil ummati ing dalam ikilah umat. Lalu kemudian setelah digelar dua sayapnya, kemudian malaikat Jibril berkata, wahai para malaikat, ya, malam ini khusus untuk umat Muhammad. Kalian turun ke bumi. Fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dzakirin. Wah, ini luar biasa. Datanglah kamu kepada mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Mereka adalah umat Muhammad. Fayusallimu, ya, fayusallimuna ala kulli qa'imin. Lalu kemudian para malaikat turun berkeliling. Mereka mengucapkan salam, memberikan salam. Kalau malaikat memberikan salam, yaitu luar biasa. Nah, karena kalimat salam itu adalah tujuannya memintakan keselamatan. Jadi para malaikat meminta kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad supaya diselamatkan. Maka insya Allah, ya, kalau kita mengambil hikmah dari semua ayat yang ada yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, insya Allah virus corona akan segera hilang sebetulnya. Tetapi ya manusianya ya masa bodoh-bodoh aja, begitu-begitu aja. Atau jangan-jangan sudah banyak yang merencanakan, sebagian orang yang punya kekuasaan, ya kan, bisa jadi nanti setelah virus corona selesai banyak yang masuk KPK. Nah itu repot, tapi mudah-mudahan tidak. Kemudian apa kata para malaikat
sesuai perintah malaikat Jibril, kalian uluk salam, menyampaikan salam kepada mereka, yaitu ketika ala kulli qaimin, ingatase saban-saban wong kang jumeneng. Jumeneng di sini bisa jadi tadarusan, bisa jadi tarawih, bisa jadi orang-orang yang memang istiqomah menjalankan tugas-tugasnya, nah itu qaim. Kemudian waqa'id, orang-orang yang duduk. Ya apa duduk ini? Ya bisa jadi tadarus dan lain sebagainya. Bisa jadi wirid, bisa jadi zikir, bisa jadi bersolawat, bisa jadi bertasbih. Kemudian orang musalli, orang yang bersolawat, orang yang sholat dan lain sebagainya. Wa dzakirin, lan wong-wong kang zikir kabeh. Wa yusafihunahum wa yu'minuna ala du'aihim. Wa yusafihum, lan podo. Yusafihu ini kalau kita dengan manusia seperti mendekat, kemudian merapat, menempelkan gitu. Jadi merapatkan yusafihun. Artinya para malaikat ini berusaha mendekatkan dengan para umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sesama manusia kan misalnya salaman pakai tangan, nah ya kan, mengulurkan tangan. Nah, ini yang dimaksud yusafihuna. Jadi mereka mendekat, merapat kepada para manusia, ya, yang mana mereka itu ada yang sedang sholat, ada yang sedang zikir dan lain sebagainya. Kemudian wa yu'minuna ala du'aim, mereka itu ngamini terhadap doanya umat Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar. Mereka mengamini. Jadi ketika mereka berdoa, maka para malaikat mengamini. Kita yang berdoa, malaikat yang mengamini. Ya luar biasa. Itu luar biasa. Jadi karena pengertian amin itu adalah istajib du'ai. Artinya istajib, ya Allah ijabahlah. Ya, du'ai doane isun. Artinya ketika malaikat yang mengucapkan amin, maka seolah-olah malaikat berkata, ya Allah ijabahlah doanya umat Muhammad. Kira-kira seperti itu. Karena amin adalah pengertiannya meminta diijabah doa. Itu amin. Kira-kira seperti itu. Fa idza tala'al fajru, maka tatkalane muncul apa fajar. Muncul fajar. Nada Jibril alaihissalam, maka manggil sapa malaikat Jibril alaihissalam, ya ma'syaral malaikat ar-rahil ar-rahil. Lalu kemudian begitu sudah muncul fajar, ya udah waktu subuh, maka kemudian malaikat Jibril berkata dengan memanggil, ya, jadi bersuara, kata malaikat Jibril, ya ma'syaral malaikah, wahai golongan para malaikat, ar-rahil ar-rahil. Ar-rahil ar-rahil. Apa pengertiannya? Jadikanlah kalian sebagai kendaraan-kendaraan mereka, umat Muhammad. Fayaqulun, mangka ngucap ya para malaikat kabeh, ya Jibril, ma sana'allahu fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin SAW. Wahai malaikat Jibril, ma sana'allah, opo kang ngedadiaken sapa Allah fi hawaijil mu'minin ing dalam keperluanane wong-wong mukmin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata para malaikat, wahai Jibril, wahai malaikat Jibril, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Allah atas permintaan hajat para orang-orang mukmin dari umat Muhammad tadi, yang ketika mereka berdoa di malam Lailatul Qadar khususnya. Fayaqulu, mangka ngucap ya malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, innallaha ta'ala nazara ilaihim wa afa anhum. Innallaha ta'ala satuhune Allah ta'ala nazara ilaihim, iku ngelirik. Wah, ini bahasa nazaro, bukan ro'ai. Artinya melirik. Karena lirikan itu luar biasa. Ya. Jadi
lirik dengan memandang itu bahasanya itu kalau melirik itu lebih menyentuh lagi. Ya. Jadi nazaro melihat tetapi dengan cara melirik. Maka kemudian Allah ngelirik ilahi maring wong kabeh wong mukmin kabeh. Wa afa anhum lan ngampura ya Allah ing wong mukmin kabeh. Wa ghafara lahum lan ngampura ya Allah lahum kadue wong mukmin kabeh. Semua diampunin dosanya. Illa arba'ah, kecuali wong papat. Kecuali orang 4, artinya 4 golongan. Wah, ini ada, ternyata ada. Yang tidak mendapatkan tadi, yang tidak mendapat lirikan dari Allah, yang tidak mendapat ampunan dari Allah, ampunan dosa, pertolongan. Siapa orang 4? Faqalu mangka ngucap ya wong ya malaikat kabeh, wa man haula'il arba'atu, lan iku sapa utawi mengkono wong papat. Kalau begitu siapa golongan 4 ini? Qala ngucap ya malaikat Jibril, madda min khamrin, yaitu orang yang ngedawamaken. Jadi madda asal mana dawa, atau kita bisa misalnya dibikin masdarnya. Jadi berarti kalau masdar maddu min khamrin, yaitu wong kang ngemayengaken saking arak. Ya. Jadi siapa mereka? Yang pertama, golongan yang pertama, mereka adalah orang yang mendawamkan atau yang terus-menerus bergaul dengan arak, dengan minuman keras. Kemudian wa'aqi liwalidayhi. Yang kedua, golongan yang kedua yaitu orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Nah ini. Jadi golongan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang selalu menyakiti kedua orang tua. Kemudian waqati'ir rahim, yang bagian ketiga adalah mereka yang memutus sanak persaudaraan. Nah, ini. Jadi yang terakhir wa masyahin lan masyahin. Nah, ini lafadznya luar biasa ini. Malaikat Jibril berkata masyahin. Ini para malaikat belum ngerti. Qila diucapkan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa minal masyahin. Nah, maka Rasulullah pernah ditanya tentang masyahin. Nah, ketika malaikat Jibril masyahin malaikat Jibril berkata bahwa masyahin, apa masyahin itu? Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apa ya Rasul? Nah, karena kalau para sahabat ya nggak tahu ucapan malaikat Jibril. Apa masyahin? Qala ngucap ya Rasul. Rasul pernah menjawab tentang masyahin. Apa masyahin? Wal masarim. Hiya masyahin itu masarim. Apa masarim? Yakni alladhi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Nah, jadi yang dimaksud dengan masarim adalah alladzi la yukallimu, wong kang orang ngomong iya si wong ing dulure si wong ing dalem seduhure telung dino, lebih dari 3 hari. Jadi artinya seseorang yang sama saudaranya tidak berbicara sampai 3 hari, sampai di atas 3 hari, itu namanya masarim. Atau kata malaikat Jibril tadi masyahin. Jadi masyahin, masarim itu sama pengertiannya, bahwa orang yang tidak mau berbicara sama saudaranya di atas 3 hari atau lebih dari 3 hari, maka dikatakan masyahin. Ini luar biasa. Nah, itu artinya apa? Ya, sama saudara jangankan lebih berbulan-bulan, batas 3 hari ini luar biasa, sudah disebut masyahin. Lebih dari 3 hari saja itu sudah dianggap luar biasa, tidak diterima oleh Allah. Maka itu kaitannya dengan qati'ur rahim dan masyahin. Jadi kita ya biasalah, ada bentrak, ada perbedaan pendapat, ya biasa.
manusiawi. Tetapi ingat, jangan lebih sampai 3 hari. Sudah 2 hari, udah balikan lagi, baikkan lagi gitu. Nah, bagaimana dengan kali ini? Saat ini kita tidak bisa pulang, tidak bisa mudik misalnya, tetap di rumah saja. Nah, itu insya Allah karena itu merupakan uzur, maka tidak ada persoalan. Ya, Allah mengampuni karena tidak ada maksud untuk qati'ur rahim, akan tetapi ada uzur di sana. Nah, jadi mudah-mudahan fadilah Ramadan ini paling tidak bisa menggugah hati kita supaya lebih giat bertarawih, bertadarus, maka berarti kita betul-betul bisa mengambil hikmah daripada fadilah Ramadan ini. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupi sampai di sini. Kemudian saya untuk yang terakhirnya saya berpesan juga, sebelum saya tutup, saya berpesan kepada para santriwan santriwati ataupun alumnus ya, tetap berada di barisan pesantren Babus Salam, dan insya Allah karena Babus Salam ini kan sudah punya apa istilahnya itu persatuan yang kita kenal dengan namanya alumni Babus Salam, itu sudah menjadi bagian dari pesantren Babus Salam. Jadi supaya tetap silaturahim tetap terjaga, maka insya Allah melalui channel Babus Salam ini kita bisa sama-sama saling mengetahui satu sama lain, juga mengambil hikmah daripada pesantren Babus Salam yang insya Allah sampai saat ini masih tetap kita yakini bahwa pesantren Babus Salam sebagai rumah untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan kalian mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren Babus Salam, itu menjadi nilai tambah amal ibadah khususnya bagi para alumnus, insya Allah menjadi nilai tambah bagi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.